A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal hukmu. Bermula di sana hukum. Hukum al-madhkuru yang disebut, yang telah disebut min wujubil hadyi, dari wajibnya hadyu, awis siyami atau puasa, alaman atas seseorang tamatta'a yang tamattu. Siapa man tamattu itu kemarin orang yang haji tapi mendahulukan umroh daripada hajinya. Nah, itu namanya tamattu. Jadi hukum hadyu, bayar hadyu, menyembelih kambing atau puasa itu diperuntukkan untuk orang yang tamattu kemarin. Liman itu bagi seseorang lam yakun yang tidak ada ahluhu, siapa ahlinya man, hadiril masjidil haram, itu beberapa orang yang hadir di dalam masjidil haram, itu beberapa orang yang hadir di masjidil haram, yakni bi alam yakunun, dengan bahwa tidak ada siapa ahluhu ala dunal marhalata, ini itu atas kurang 2 marhalah minal harami, dari tanah haram. Tapi inda Syafi'i, di dalam menurut Imam Syafi'i. Jadi dzalika di sini menjelaskan hukum yang telah disebutkan itu, yakni mencari hadyu dan berpuasa atau berpuasa, itu juga diperuntukkan untuk orang yang berada di selain tanah haram. Maksudnya kalau dia berada di tanah haram, maka dia tidak harus mencari hadyu dan atau puasa ini tadi. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i, itu adalah selain kota tanah haram ini adalah yang dimaksud adalah kurang dari jarak 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? 1 marhalah sama dengan 8 farsakh, dikali 2 berarti 16 farsakh. Nah, 2 farsakh sama dengan 16 farsakh atau 2 marhalah itu sama dengan jarak kita untuk boleh melakukan qashar sholat. Berarti jaraknya sekitar 82-an kilo. Jadi kalau orang yang sudah keluar dari jarak 82 km ini, maka dia harus mencari hadyu dan atau puasa ini tadi. Tapi kalau selain kurang dari 82 kilo masuk ke dalam sampai ke tanah haramnya itu, maka orang itu tidak membayar dam. Tapi menurut siapa? Menurut Imam. Nah, fa'ingkana, maka jika ada siapa ahluhu, faladama, maka tidak ada dam itu maujud alaihi atas man, jika ahlunya itu, orangnya itu tadi kurang dari 2 kulah, 2 kulah air ya, 2 marhalah, maka
orang itu tidak tidak mendapat dam. Wala siyama, dan tidak ada puasa itu maujud, dia juga tidak melakukan puasa walaupun dia melakukan haji tamat. Tuh, tamat itu apa? Mendahulukan umroh daripada haji. Itu wa in tamatta'a, walaupun tamattu siapa man, maksudnya mendahulukan umroh tadi. Wa fi dzikril ahli, dan itu di dalam menyebut lafaz al ahli itu di atas itu ada ayatnya lima lam yakun ahluhu. Nah, itu kan ada lafaz ahli. Itu isyarun, bermula memberi isyarah, memberikan isyarah atau memberikan pengetahuan, bistiratil istitoni, dengan disyaratkannya mustautin. Mustautin itu kalau bahasa Jumat apa? Anak kelas 2 aliyah. Mustautin sama dengan rumah-rumah, ya, ini sudah menetap. Ini memberikan isyarah bahwa kalau dia menetap, yakni menetap di tanah haram, dia tidak mendapatkan dam dan tidak melakukan puasa walaupun dia melakukan haji tamattu. Falau aqama, maka jika mukim siapa man qabla asyuril haji, di dalam sebelum beberapa bulan haji, tapi dia tuh sebenarnya bukan orang situ, kemudian dia mukim. Mukim itu orang kalau dinamakan mukim kalau dia sudah menetap 3 hari. Makanya kalau bertamu ke rumah orang itu jangan lebih dari 3 hari. 1, merepotkan tuan rumah. Ya paling lama namu itu yang nginap 3 hari. Liburan, awan main ke rumah kamu ya. Ya main lah. Nah, tapi jangan lebih 3 hari. 1 hari masih happy, 2 hari mulai suntuk, 3 hari mulai bosan. Itu 4 hari. Kapan orang dibalik? Ya udah balik. Nah, mulai bosan. Nah, makanya kamu tuh supaya tidak mukim, maka jangan menepat sampai 3 hari. Karena kalau sudah lebih dari 3 hari namanya sudah berganti status menjadi mukim. Kayak anak mondok itu ya sama, statusnya mukim. Nah, kalau ada orang yang mukim tapi sebelum bulan-bulan haji, kemudian walam yastautin, dan tidak mustautin siapa man, mukim baik tapi tidak mustautin melebihi 3 hari, wa tamatta'a, dan tamattu siapa man, fa alaihi, maka itu atas mandalika, bermula di sana al hadiyu dan siam tadi. Kalau dia mukim sebelum bulan haji tapi dia sudah mukim lebih dahulu, kemudian misal dia sudah berumah-rumah di situ dan dia melakukan namanya haji tamattu, maka dia tetap membayar hadyu atau melakukan puasa. Nah, bahwa bermula ini fa'alaihi dzalik ahadu wajahaini, itu salah satunya 2 wajah, inda Syafi'i, di dalam menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik, kalau menurut Imam Malik, orang entah itu dia di Masjidil Haram, entah enggak, maksud orang itu entah orang asli Masjidil Haram atau tidak, kata Imam Malik, tetap kalau orang melakukan haji tamattu dia harus membayar hadyu atau melakukan puasa. Nih kalau menurutnya Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak, tinggal nengok dulu. Kalau dia masuk di jarak 2 marhalah, berarti dia udah harus mencari hadyu dan puasa. Tapi kalau apa tuh namanya, kalau lebih dari jarak 82 kilo itu berarti dia mencari ya, justru malah mencari. Tapi kalau yang
penduduk aslinya itu sampai jarak 82 kilo, dia tidak mencari hadyu atau puasa itu tadi. Wasani bermula pendapat yang kedua, wajah yang kedua itu wajah yang pertama tadi itu dia membayar dam. Tapi kalau pendapat yang kedua tidak membayar dam. Siapa? Menurut siapa? Menurut mazhabnya Imam Malik. Wasani bermula yang kedua itu tidak dzalik, tidak mencari hadyu atau puasa. Maksudnya kalau kata Imam Malik, dia tuh bukan asli orang situ kok, dia cuma mukim bae, jadi yuk nggak usah lah. Tapi kalau Imam Syafi'i udah, dia lah mukim kan. Lah mukim ya berarti dia mendapat ketentuan seperti yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya gini loh, tahu kan yang anak kelas 1 aliyah tuh mikot tuh kan. Kemarin diterangkan. Kalau haji tamattu itu otomatis waktu ngelewati mikot itu dia niatnya umroh dulu, hajinya terakhir. Otomatis ketika dia hajinya terakhir, dia niat hajinya tidak di mikot. Nah makanya itu dia tadi kena denda, harus cari hadyu atau melakukan puasa. Jadi yang enak tuh apa? Dua-duanya langsung. Kalau yang dua-duanya langsung enak, jadi langsung di mikot. Kemudian wal ahlu bermula lafaz ahlu itu kinayatun, itu menjadi kinayah anin nafsi, dari dirinya yang muhrim, dari orang yang muhrim itu loh. Itu kinayah baik. Wa ulhiqa, dan disamakan bil mutamati, dengan orang mutamati, orang yang haji tamattu, fima, di dalam sesuatu dzakara yang telah menyebut atau disebut ya, dzukira yang telah disebut apa, mabis sanati ya bisunnati, dengan dalil sunnah. Apa yang disamakan dengan orang yang mutamati? Ini naibul fa'ile di belakang al-qarinu, siapa orang yang haji kiron. Haji kiron itu apa? Haji kiron ada namanya bina, itu bina lafif. Bina lafif dibagi dua, lafif magruk dan lafif magrun. Mafruk itu apa? Terpisah, huruf ilatnya terpisah, seperti contoh wako, wawunya depan huruf ilat, tengahnya kof bina sohe, kemudian huruf sohe, maksudnya kof kan bukan huruf ilat. Nah belakangnya ada alif. Nah berarti ada dua huruf ilat dalam satu kalimat. Nah ini dinamakan bina lafif mafruk. Nah kalau makrun contohnya kowa. Makrun itu bareng, makrun ketemu langsung. Kowa, kof huruf soheh, kemudian wawu sama alif bengkong, ketemu jadi dua. Nah, ketemu tidak ada pemisahnya, ini namanya makrun. Nah haji kiron tuh juga gitu. Haji kiron itu bareng antara haji sama umroh, niate bareng. Waktu di mikot naik pesawat pakai baju ihram itu, dia niat gini, pemberitahuan kepada para penumpang bahwasanya kita masuk kepada mikot. Nanti dikasih tahu kita lah pakai mikot, wak bangun wak sampai atau mikot tadi kita langsung niat nawaitul haja wal niat haji dan umroh. Nah kalau yang haji kiron macam ini apa disamakan apa enggak? Disamakan dengan orang yang haji mutamati. Wahua bermula korin ini tadi, man itu seseorang. Jadi yang dinamakan korin itu man itu seseorang, ahroma yang ihram siapa man, bil umroti dengan umroh, wal haji dan haji, ma'an hale bersamaan. Haji sama umrohnya bareng jadi satu. Auyadkhulu ya. Auyadkhulu atau masuk siapa man al hajja pada haji, alaiha atas umroh. Masuk ke haji dulu, kemudian melaksanakan umroh, tapi qabla tawafi, di dalam sebelumnya tawaf.
Jadi yang dimaksud haji kiron tadi, haji sama umrohnya bareng, itu nanti di dalamnya itu tawafnya satu, sa'inya ya satu. Menurut Imam Malik sama Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah bilangnya lain. Kalau Imam Abu Hanifah bilangnya lain. Apa? Tidak boleh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah bilangnya, ya namanya haji sama umroh mestinya ya tawafnya dua, sa'inya ya dua. Tambah capek lagi. Soalnya apa? Tawaf 7 kali. Berhubung kita niatnya tadi haji plus umroh, jadinya apa? Tawafnya jadi 14 kali. Jangan iya kalau kita sepi. Biasanya bulan haji itu rame-rame orang. Lah kalau semakin kita jauh dari Ka'bah, maka semakin jauh lingkaran kita. Semakin dekat dengan Ka'bah, semakin cepat lingkaran kita. Kalau dekat sama Ka'bah, misalnya butuh waktu cuma 10 menit setelah sampai sini lagi. Tapi kalau jaraknya udah jauh, tinggal kalikan berapa kali lipat itu. Sampai sini baru setengah jam misalnya baru sampai lagi sini. Itu kalau pas hajinya, bulan haji itu memang rame nih orang itu semua, Ka'bah itu full. Kecuali kalau kayak bulan-bulan macam ini, kamu kalau melakukan umroh sekarang, berangkat umroh sekarang, itu masih aman. Amannya apa? Sepi. Nak tawaf deket Ka'bah ya bisa. Nak nyium Hajar Aswad ya bisa. Enak bisa megang-megang Ka'bah. Bahkan bisa selfie depan Ka'bah. Saking sepinya, soalnya bukan bulan haji. Makanya orang tuh kalau milih umroh tuh dia milih bulan-bulan yang macam ini kadang sepi-sepi. Kalau pas bulan haji, bulan Dzulhijjah itu, wah jangan tanya itu. Iya kalau kita datangnya telat, orang lah duluan di situ pada bagian di serambi-serambi, nah itu tawafnya pada ya terus batal, balik lagi, aduh susah. Makanya ya pokok kita tetap doa lah ya, semoga kita ya bisa haji, amin ya rabbal alamin. Kan keren gitu, kaji zaki. Ya sebenarnya haji itu ya tidak untuk jadi apa titel ya. Ngapa haji? Ya supaya depan nama awak tuh ada tulisan hanyo. Ada hanyo. Apa singkatannya? Haji. Haji Sodik misalnya kan. Haji Sodik. Habis itu lah kuliah pula. Jadi Haji Sodik SPD S1. Kalau S2 Haji Sodik MPD. Kalau S3 Dr. Andes H gitu. DR H Sodik. Nah, itu kalau bisa maca kitab punya pondok berarti tambah titelnya pakai K. KH Kiai Haji. Makanya bangun pondok dulu kalau pingin titel K itu tadi. Pondok ya walaupun di kebun sawit jadilah ya. Ya namanya pondok juga. Yang mana kalau setiap pagi itu disambangi sama yang ekornya panjang. Itu kalau menurut Abu Hanifah bilangnya gitu. Oh ya harusnya mestinya ya tawaf 2, sa'i ya 2 juga. Dia kan haji sama umroh. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i sama Imam Malik, oh nggak usah. Namanya niat jadi satu ya udah cukup satu kali, sa'inya 1 kali. Tawaf 7 kali 2 14. Sa'i juga gitu. Sofa Marwah berapa kali? 7 juga kali 2 jadi 14. Wah, langsung yang gemuk-gemuk tuh pulang langsung jadi turun 5 kilo gara-gara yang itu tadi balik ya. Wattaqu dan bertakwalah siapa kalian Allah pada Allah. Takwa, takut sama Allah tuh
bima di dalam sesuatu ya'muru yang memerintah siapa Allah kum pada kalian. Apa yang diperintah tadi untuk melakukan apa? Bihi dengan sesuatunya tadi itu loh yang diperintah itu tadi. Maka takut. Buktinya kamu takut pasti akan melakukan. Kalau tidak melakukan berarti kamu tidak takut. Tapi ada saatnya nanti kamu akan takut. Kapan? Kalau sudah dihadapkan dengan siksaan, nah itu baru takut. Kalau kini berhubung dia tidak tahu, mana teraku tidak ada, jadi tidak takut. Karena orang yang percaya itu makanya dinamakan orang yang beriman. Wayanha dan melarang siapa Allah kum pada kalian anhu dari ma takut terhadap apa yang diperintah, takut terhadap apa yang dilarang. Berarti kalau yang dilarang takutnya berupa menjauhi larangan tersebut. Wa'lamu dan ketahuilah siapa kalian annallaha pada sesungguhnya Allah syadidul iqabi itu zat yang sangat pedih siksaannya. Kepada siapa Allah akan nyiksa? Liman kepada seseorang kholafa yang menyimpang siapa man ala nafsihi. Oh bukan ya, ada hu-nya. Ini soalnya ini kan gini, jadi kurang gini kan, tidak nampak. Liman kepada seseorang kholafa yang apa memalingkan atau apa tadi maknanya? Menyimpangkan. Ini ikut wazan fa'ala ya, kholafa yang menyimpangkan siapa manhu pada Allah. Maksudnya dia itu menyimpangkan Allah dari tujuan asale. Nyimpang, minggir. Nah, berarti dia menyimpangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman kepada seseorang khalafa yang menyimpangkan siapa manhu pada Allah. Al-hajju Allahumma rahamna wa hudaw wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa والنهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام